warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustaidah. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, program studi ilmu keperawatan semester 6. Di sini saya akan memaparkan video tentang penyuluhan penyalahgunaan bahaya nafsa bagi pelajar dan remaja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan nama saya Mustaidah. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, program studi ilmu keperawatan semester 6B. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahaya penyalahgunaan nafsa bagi pelajar dan remaja. Mungkin dari teman-teman semua udah ada yang tahu belum apa itu nafsa? Belum tahu, Mbak. Nafsa itu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain. Untuk pengertiannya yaitu bahan atau zat atau obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mengaruhi tubuh, terutama otak atau suasana saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kecacatan fisik, psikis, dan fungsi sosial. Oleh karena itu terjadi kebiasaan, ketagihan, serta ketergantungan. Nah, ketergantungan terhadap obat tadi ya, obat nafsa tadi. Dari pengertian ini mungkin dari teman-teman semua ada yang belum paham? Sudah ya. Oke, saya lanjut dalam tanda dan gejala. Nah, pada tanda dan gejala, yang pertama itu ada tanda dan gejalanya ada 3 ya. Yang pertama, jika memakai jenis narkoba yang menimbulkan efek stimulan, maka tanda dan gejalanya akan sesuai dengan efek yang ditimbulkan jenis narkoba yang dipakai. Misal, tidak mudah capek, semangat terus, stabil stamina, tanpa hilang kesadaran, seperti itu. Kemudian untuk tanda gejala yang kedua, jika memakai jenis narkoba yang menimbulkan efek depresin, maka tanda dan gejalanya sesuai dengan efek yang ditimbulkan jenis narkoba yang dipakai. Semisal ini tenang, tidur, tidak sadar diri, seperti itu. Nah, pada yang ketiga ini menimbulkan halusinasi. Nah, pada halusinasi misalnya tampak senang, gembira, atau bawaan tenang, kemudian menghayal, seperti itu. Dari tanda gejala sudah cukup? Sudah. Ya, baik ya. Nah, pada penyebab berikut ada faktor-faktor penyebab seorang menjadi penyalahguna narkoba, terutama pada kalangan pelajar dan remaja. Nah, yang pertama itu ada penyebab dari diri sendiri, yaitu ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, kemudian pribadian yang lemah, kurangnya percaya diri, dan tidak mampu mengendalikan diri, kemudian mengalami tekanan jiwa. Terus akibatnya kemudian hari ketidaktahuan akan bahaya narkoba. Kemudian untuk yang penyebab selanjutnya bersumber dari keluarga atau orang tua. Salah satu atau keduanya orang tua adalah pengguna narkoba, misal ya, tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua, keluarga tidak harmonis, kemudian orang tua tidak memberikan pengawasan kepada anaknya, lebih sibuk memikirkan pekerjaannya, seperti itu. Nah, dari penyebab ini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kak, iya. Kayak keluarga yang tidak harmonis itu seperti apa ya? Iya, itu kan tadi ada keluarga tidak harmonisnya. Keluarga tidak harmonis misal itu tidak ada komunikasi ya. Tidak ada komunikasi yang terbuka dalam keluarga. Jadi kurangnya komunikasi dalam keluarga, seperti itu ya. Gimana Kak? Sudah? Sudah, Kak. Makasih. Saya lanjut ya. Ya. Kemudian ada penyebab selanjutnya, yaitu dari teman atau kelompok sebaya. Adanya satu atau beberapa teman kelompok yang menjadi pengguna narkoba. Itu salah satunya ya. Anggota kelompok yang menjadi pengedar narkoba maupun ajakan atau rayuan dari teman kelompok untuk menggunakan narkoba. Jadi bila ada teman yang sama dia sering menggunakan narkoba, nah kita itu diajak menggunakan narkoba, itu bisa saja pengaruh dari teman. Kemudian penyebab bersumber dari lingkungan masyarakat. Nah, di sini longgarnya pengawasan sosial masyarakat, sulit mencari pekerjaan, semisal itu seperti itu.
Penegakan hukum lemah, banyaknya pelanggaran hukum, kemiskinan, dan pengangguran yang tinggi. Menurunnya moralitas masyarakat, banyaknya pengedar narkoba yang mencari konsumen, sehingga banyaknya pengguna narkoba terutama pada kalangan pelajar dan remaja. Jadi seperti itu dari penyebab sendiri. Bagaimana? Apakah dari penyebab yang saya jelaskan sudah cukup? Kalau buat nolak teman yang ngajak itu gimana? Soalnya kan kayak, ayo kamu tuh nggak kawanan banget sih gitu. Ya itu memang sulit ya, biasanya kalau sudah berteman lama atau sudah berteman dekat banget itu kan kalau diajak pasti ayo kemana aja ayo, tapi kalau soal ini kita harus bisa tahu ini benar atau salahnya kan. Tapi kalau ini udah jelas salah pada narkoba ini, kita harus bisa pintar-pintar menolak. Maaf lah kalau urusan ini aku nggak bisa atau gimana gitu. Kita harus menolak dengan halus ya, jangan bilang nggak mau narkoba gini. Kan biasanya ada yang menolak secara kasar atau dengan cara mengejek, sedangkan dia sudah ketergantungan sama narkoba itu pasti sudah sangat suka banget apabila apalagi kalau kita mengejek dia tentang narkoba, pasti dia sangat tersinggung. Iya Kak. Terus di sini mengapa orang memakai narkoba? Saya jelaskan, banyak alasan yang sering dilontarkan seorang pecandu mengapa ia memakai narkoba. Di antaranya yaitu yang pertama awalnya adalah untuk mencoba-coba, misal itu seperti itu, sama seperti halnya dengan mencoba-coba rokok. Nah kan banyak ya yang sering itu coba-coba rokok, tapi hasilnya kecanduan sampai dewasa masih merokok. Kemudian yang kedua, ditawarin teman yang tidak bisa menolak karena takut atau segan. Kan itu sering ya, biasanya dari teman-teman semua pasti kalau diajak teman udah dekat itu kan pasti ayo aja gitu kan. Nah ini harus benar-benar perhatikan. Ingin lari dari masalah. Nah di pemakai narkoba ini biasanya orang-orang yang ingin lari dari masalah lah, dia sudah benar-benar pusing dengan apa yang dia jalani, apa yang dia rasakan, dengan masalah apa yang dia lewati, terus dia larinya ke narkoba. Tuh. Next. Kemudian pencegahan penyalahgunaan nafsa pada pelajar dan remaja. Nah ini untuk pencegahannya, yang pertama dari keluarga sendiri, yaitu peran keluarga dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan. Kemudian orang tua mengisi waktu luang anak, jangan biarkan kosong sehingga ia berkesempatan untuk membuat iseng. Istilah waktu luang anak dengan cara acara-acara sesuai bakat dan minat yang berguna untuk meningkatkan keterampilan anak. Jadi jangan biarkan anak dia banyak waktu luang, jadi berilah isi pada waktu-waktu luang dia. Jadi mungkin acara-acara apa seperti diajak bermain, camping atau gimana, diisilah waktu luang anaknya. Kemudian untuk yang sekolah, anak sekolah dari kelompok umur 13 sampai 20 tahun masih sangat rentan terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba atau nafsa. Mereka berupaya mencari jati diri, perkembangan biologi masa pubertas, perkembangan kejiwaan, rasa ingin tahu yang tinggi. Nah pada usia-usia seperti itu rasa ingin tahunya tinggi pasti. Dia ya pertama sih coba-coba dulu lah seperti itu, tapi nantinya akhirnya candu gitu kan. Terus pada pengalaman yang tidak semestinya, jadi penting artinya membentengi mereka dengan langkah-langkah yang tepat seperti itu. Next, untuk jenis-jenis nafsa. Nah ini ada beberapa jenis-jenis nafsa, saya jelaskan. Ini ada 3. Narkotika golongan 1. Pada narkotika golongan 1 yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, tidak digunakan dalam terapi, serta berpotensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, contoh heroin, kokain, dan ganja. Itu termasuk narkoba golongan 1. Kemudian narkotika golongan 2. Narkotika berkhasiat untuk pengobatan, digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya morfin, petidin, kemudian turunan
berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya kodein, terus garam-garam narkotika dalam, ya sih. Contohnya kodein, terus garam-garam narkotika dalam golongan tersebut. Next. Adapun jenis-jenis narkotika sebagai berikut. Yang pertama yaitu candu. Kemudian ada morfin. Tadi kan morfin sudah saya jelaskan ya. Sudah sempat saya jelaskan. Dari sini mungkin ada yang teman-teman ingin tahu, ada yang belum jelas, silahkan bisa ditanyakan. Tidak. Tidak ada ya. Selanjutnya saya bagikan ini, saya bagikan brosur untuk teman-teman bisa lihat, bisa baca-baca lagi nanti buat simpenan apabila ada yang ingin ketahui. Ini tadi sudah sempat saya jelaskan, nanti bisa dibaca-baca lagi. Silahkan ini diterima, dibagikan sama teman-teman yang lainnya. Baik teman-teman, saya di sini akan sharing sedikit untuk bagaimana kita bisa mengisi waktu luang kita supaya tidak bercanduan sama nafsa. Nah, di sini saya akan ambil metode mewarnai. Nah, di sini saya punya banyak kertas gambar, bisa teman-teman warnai ya. Di sini saya bagikan. Nah, sudah saya bagikan, silahkan bisa ambil pensil warnanya masing-masing sambil mewarnai ya. Saya di sini juga sambil mewarnai. Nah, sudah ya. Sudah ya. Terima kasih teman-teman, sudah baik ya, sudah pada mewarnai dengan baik. Coba saya lihat masing-masing dari teman-teman. Mungkin ada yang mungkin ada yang karyanya bagus atau gimana? Wow, sudah bagus-bagus ya karyanya. Terima kasih atas kerjasamanya teman-teman semua. Saya cukupkan dari saya, demonstrasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.